Kebangkitan musik rock yang ditandai dengan lahirnya kelompok-kelompok band pada tahun 70-an dibarengi dengan citra kehidupan para pemusiknya yang suka mengkonsumsi narkotika. Sampai sekarang citra itu masih melekat. Grup-grup band terkemuka saat ini banyak yang dikaitkan dengan kebiasaan pemakaian narkoba oleh pemusik anggotanya. Grup-grup band seperti Dewa, Jamrud, Slank, Sheila on Seven dan masih banyak lagi ada anggota yang berterus terang sempat mengkonsumsi barang-barang terlarang itu. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dalam tayangan paling bergengsi, Cek dari Cek. Saya Ade Herlina akan menemani Anda selama 30 menit ke depan untuk menyimak berbagai informasi seputar kehidupan selebriti. Dan sederek topik menarik telah dipersiapkan tim Cek dari Cek untuk kita simak sore ini. Setelah memenangkan gugatan cerai atas suaminya Edwin, penyanyi Nur Afni Octavia berharap mendapat keadilan dalam kasus penganiayaan atas dirinya oleh Edwin. Namun pengadilan jadi tertunda-tunda karena Edwin mengaku sakit. Ira Wibowo merasa sering capek pada kehamilannya yang kedua. Istri pemusik Katon Bagaskara itu mengatakan untuk berhubungan intim dirinya harus ekstra hati-hati. Bukan sekedar gosip kalau kehidupan anak band dekat dengan narkoba. Anggota grup band-band terkenal saat ini seperti Sheila on Seven, Jamrud, Dewa, Slank dan beberapa lainnya memang sempat jadi konsumen narkoba. Simak juga liputan aktual tentang gugatan perceraian Anna Tairas terhadap suaminya Reynold Pangabean serta artis Baby Sylvia yang harus dirawat di rumah sakit mitra keluarga. Persidangan kasus pidana yang melibatkan penyanyi Nur Afni Octavia sebagai korban penganiayaan memasuki babak vonis. Terdakwanya adalah Edwin yang saat itu masih berstatus suaminya. Gugatan Nur Afni Octavia untuk cerai dari Edwin telah dikabulkan lebih dulu oleh pengadilan. Pada sidang lanjutan kasus penganiayaan atas diri Nur Afni Octavia oleh terdakwa Edwin, mantan suaminya Rabu lalu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, keputusan hakim yang ditunggu Nur Afni belum juga dijatuhkan. Diperkirakan keputusan pengadilan akan dijatuhkan awal April mendatang. Salah satu penyebabnya adalah kondisi kesehatan Edwin. Pada sidang sebelumnya, Edwin mengaku sakit seraya menunjukkan sejumlah obat yang dibawanya. Pada sidang Rabu kemarin, dia malah tidak hadir di pengadilan juga dengan alasan sakit. Nur Afni nampaknya akan tetap melanjutkan gugatannya atas kasus penganiayaannya tersebut. Setelah sebelumnya, dia berhasil memenangkan gugatan cerai atas Edwin. Saya berharap, sangat berharap kasus ini bisa cepat selesai dengan adil dan benar. Dengan ditundanya sidang, apakah Nur Afni merasa akan dirugikan? Iya dong, pasti kita rugi waktu, kita rugi mesti datang ke sini bolak-balik, itu kan juga menyita ini ya, mental kita, konsentrasi kita gitu. Selanjutnya, apa yang akan diupayakan Nur Afni Octavia? Ya itulah upaya kita untuk mempercepat sidang ini supaya hakimnya teliti, jangan sampai terkecoh hanya dengan alasan sakit yang tidak jelas. Itu upaya kita, supaya hakim lebih cepat, sidangnya ini lebih cepat, lebih bagus. Masihkah Nur Afni memberikan kesempatan menyelesaikan kasus ini lewat jalan damai? Untuk kembali saya rasa tidak perlu lagi, karena sebagai suami dia sudah melanggar hukum dan juga pernikahan ini juga pernikahan yang tidak benar, pernikahan yang sudah melanggar secara agama dan juga melanggar secara hukum. Jika sudah patah arang dengan Edwin, apakah Nur Afni punya rencana untuk menikah lagi? Saya masih kapok ya, saya nggak berani. Biarlah saya sendiri, memang seharusnya saya tidak boleh menikah. Saya harus tetap tegar sendiri untuk membesarkan anak-anak. Sebab dengan pernikahan yang kedua ini saya merasa ini pelajaran yang luar biasa sehingga saya tidak mudah untuk menikah lagi. Apakah Nur Afni punya kecurigaan kalau sakitnya Edwin semata-mata sebuah rekayasa? Bisa jadi, mungkin dia sudah tahu trik-triknya untuk membuat waktu supaya undur ya, supaya nanti akhirnya masa tahanannya berakhir. Mungkin sudah ada yang memberitahu, memberikan informasi ini sehingga dia mau mencoba melecehkan pengadilan. Edwin mengaku sakit. Kenapa Nur Afni tidak menjenguknya? Memang saya setelah konsultasi dengan kuasa hukum dan juga teman-teman, lebih baik tidak usah menengok karena saya ini sebagai korban. Istri tapi korban. Kalau saya istri korbannya orang lain udah pasti dong saya besuk setiap hari.
Lalu bagaimana hubungan Nur Afni dengan anak-anak Edwin yang sempat menjadi anak tirinya? Masih suka berhubungan, anak-anaknya kasihan, mereka jadi korban sehingga tante-tantenya tidak bisa membayar uang sekolahnya, bapaknya tidak bisa bayar uang sekolahnya sehingga anak-anak itu sembunyi-sembunyi minta bayar uang sekolah kepada saya. Kasihan. Sampai kapan Nur Afni akan membiayai anak-anak Edwin? Semampu saya, kalau memang saya dibutuhkan, saya akan membantu mereka karena mereka tidak bersalah. Mereka justru butuh figur seorang orang tua yang bisa mengasihi mereka. Apa harapan Nur Afni selanjutnya setelah semua yang dialaminya ini? Harapan saya supaya jangan banyak korban lagi wanita yang dilecehkan oleh suami. Stop kekerasan terhadap wanita di dalam rumah tangga. Pemirsa, liputan hangat dan menarik yang dihimpun tim Cek dan Recek akan segera kita simak dalam sajian berikut ini. Ira Wibowo sedang hamil untuk kedua kalinya dalam perkawinannya dengan pemusik Katon Bagaskara. Ira mengaku kehamilan ini tidak direncanakan sehingga sebelumnya dia terlanjur menandatangani kontrak main dalam beberapa sinetron. Sebagai konsekuensinya dalam keadaan hamil muda, Ira pun tetap harus bekerja mengikuti syuting. Padahal pada kehamilan yang kedua sekarang, Ira merasa lebih sering cepat letih berbeda dengan kehamilan pertamanya yang dulu. Mungkin faktor usia ya, yang ini rasanya lebih capek daripada yang dulu. Kalau yang dulu tuh santai banget, hampir nggak ada rasanya gitu. Kalau yang sekarang ini ya adalah sedikit mual-mual, dulu nggak apa-apa gitu. Kayak bau parfum gitu, saya nggak gitu seneng gitu. Pada kehamilan kedua ini, ngidam yang dirasakan Ira juga agak merepotkan. Dia ingin makanan sayuran yang sulit dicari. Ada sejenis sayur tapi di sini nggak ada. Dulu waktu saya hamil Radia, itu kan sebelum zaman Krismon, jadi di Kemcik tuh masih ada gitu, namanya artichoke. Tapi sekarang udah nggak ada. Jadi ya udah pasrah aja. Paling kebetulan ibu saya mau datang dari Jerman, terus dia mau bawain gitu. Apakah Ira juga merasa lebih diperhatikan oleh suami? Biasa aja gitu, nggak jadi lebih gimana gitu, enggak. Kalau hamil dulu iya, pokoknya kemana Katon pergi saya harus ikut, maunya deket terus gitu. Kalau yang sekarang lebih santai. Orang-orang tertentu percaya mitos selama hamil tidak melakukan hubungan intim. Bagaimana dengan Ira? Ada benarnya kalau misalnya kita pernah mengalami keguguran atau kita punya kandungan yang lemah, sebaiknya jangan berhubungan badan dulu gitu. Tapi kalau kondisinya baik-baik aja sih nggak apa-apa. Jadi Ira tetap melakukan hubungan intim selama hamil? Terus aja. Cuman harus agak hati-hati gitu ya. Soal hubungan intim, apakah sebelumnya merasa perlu konsultasi ke dokter? Waktu pertama kali periksa ke dokter, kita juga tanya gitu, bagaimana Mas, boleh nggak? Dia bilang kalau nggak pernah ada masalah, ya nggak apa-apa gitu. Malah kadang-kadang kalau sudah bulan ke-9 terus anaknya belum lahir-lahir, kadang sama dokter malah disarankan untuk berhubungan karena itu bisa memancing gitu supaya anaknya keluar. Citra kehidupan anak band yang identik dengan narkoba belum sepenuhnya terhapus. Kenyataannya masih banyak anggota band-band ternama yang sempat menjadi pecandu narkoba. Di antaranya anggota dari kelompok Sheila on 7, Jambrut, Dewa, Slank, dan masih banyak yang lainnya yang bisa kita temukan. Kebangkitan musik rock yang ditandai dengan lahirnya kelompok-kelompok band pada tahun 70-an dibarengi dengan citra kehidupan para pemusiknya yang suka mengkonsumsi narkotika. Sampai sekarang citra itu masih melekat. Grup-grup band terkemuka saat ini banyak yang dikaitkan dengan kebiasaan pemakaian narkoba oleh pemusik anggotanya. Grup-grup band seperti Dewa, Jamrud, Slank, Sheila on 7, dan masih banyak lagi ada anggota yang berterus terang sempat mengkonsumsi barang-barang terlarang itu. Tak heran kalau di masyarakat tumbuh stigma anak band tak jauh dari narkoba. Lingkungan sih memang kita bisa memang bilang emang sih ya lingkungan kita nggak 100% sehat, tapi itu lingkungan kita gitu loh. Tapi kan kita udah banyak contohnya ya. Alhamdulillah Sheila tuh lahir di mana era tuh udah banyak senior-senior kita tuh yang udah nyobain kayak gitu dan hasilnya kayak gitu. Jadi kita tahu kalau kita tetap kayak gitu, itu kita lebih goblok gitu loh. Jadi kita lebih bodoh dari yang terbodoh. Sebenarnya nggak juga, cuma emang kebenaran berapa tahun yang lalu
grup kita emang kena musibah karena emang masalah drugs juga, 2 kawan kita overdosis. Tapi kalau kita mau jujur ya sebenarnya nggak terlalu identik sih kalau aku bilang, karena banyak kawan kita di grup rock lainnya ya mereka hidup normal aja.